simbolkan pelaksanaan presentasi organisasi itu nilai yang tadi Bapak nyampaikan kita dilebetkan di karena memang nilainya sangat terbatas, satu buat saja karena itu terbatas. Kalau tidak muncul sama sekali ya tapi kalau muncul walaupun sedikit gedenya nanti satu. Izinkan saya menyapa yang terhormat Bapak Pengawas Pendamping Bapak Asep Juhro SPD MSI. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah tentang visi dan misi SMP Negeri 3 Rancaekek. Supaya suasananya hangat ya Bapak Ibu, kita berdiri dulu sebentar. Berdiri dulu, kita hangatkan dulu tubuh kita ya Bapak Ibu ya. Dengan alam sampai bintang, tangan sesamping burung yang terbang, tangan gerak, ikan berenang, gunung yang api siap berdoa. Kita lanjut, ada yang sudah mengetahui apa itu visi? pandangan jauh ke depan. Bu Iman? Pandangan jauh ke depan. Pandangan jauh ke depan. Kalau yang lainnya, ada yang berpendapat? Coba Pak Rahmat sepertinya sedang berpikir. Apa itu visi? Oh, tujuan, cita-cita, atau keinginan yang ingin kita capai. Seperti itu Bapak Ibu setuju? Setuju. Setuju? Coba kita lanjutkan ya. Betul tidak? Iya. Ternyata betul apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat ya, bahwa visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Ada yang bisa membacakan? Coba Pak Dian sudah pernah baca tidak di depan visi SMP 3 Rancaekek? Sudah? Sama tidak dengan yang di sini? Sama, coba Pak Dian sebutkan. Terwujudnya lulusan SMPN 3 Rancaekek yang berbudaya lokal dan berwawasan global, etis, religius, santun, inovatif, kompeten, asri, dan prestatif. Ya. 2021. Visi ini kita rumuskan bersama dan sudah beberapa kali kita melaksanakan diskusi ya terkait visi ini. Ini terutama oleh ibu-ibu, bapak guru penggerak yang memang di salah satu materinya kan ada diskusi tentang visi misi. Estira bersikap pedas gitu. Jadi tidak hanya mencapai visi sekolah, tapi juga dalam rangka mencapai visi pemerintahan Kabupaten Bandung. Selanjutnya, nah apa indikator visinya? Terwujudnya rasa cinta peserta didik terhadap budaya lokal sebagai motivasi untuk mengembangkan potensi sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Kemudian terwujudnya kedisiplinan peserta didik dalam melaksanakan aturan tata tertib sekolah. Terwujudnya wawasan keagamaan yang didasari keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terwujudnya lingkungan sekolah yang santun, yang ditandai dengan hubungan timbal balik yang serasi dan harmonis antara kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, komite sekolah, dan masyarakat. Kemudian, terwujudnya semangat kreatif dan inovatif sehingga mampu menemukan hal-hal baru yang bersifat positif dan berdaya guna. Kemudian, terwujudnya semangat belajar sepanjang hayat dalam mengembangkan kompetensi dan potensi yang dimiliki seluruh peserta didik. Terwujudnya sikap cinta dan peduli terhadap lingkungan hidup. Terwujudnya prestasi peserta didik baik di bidang akademik maupun non-akademik, dan terwujudnya karakter profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik. Itu ya, yang paling sederhana dalam mencapai misi ini tentu saja dengan membiasakan bahasa Sunda, karena berbudaya itu berkaitan dengan bahasa salah satu. Jadi salah satunya untuk mencapai misi tersebut adalah membiasakan bahasa Sunda dan
meningkatkan atau mengembangkan ya kearifan lokal terutama budaya Sunda dan lingkungan sekolah. Di antaranya sekolah kita memiliki satu lagu yang kita banggakan gitu ya, yaitu lagu Estira. Nah itu menggunakan bahasa Sunda, yang mana yang paling sering dilakukan biasanya itu digunakan pada saat sapa pagi, dan sekarang selalu dikenalkan kepada siswa untuk menumbuhkan motivasi siswa itu melalui kegiatan pada saat kegiatan MPLS. Kebaya itu juga mengenalkan kepada baik peserta didik atau guru atau kepada kalangan manapun mencintai budaya lokal, terutama budaya Sunda gitu ya. Itu aja Bu, terima kasih. Manusastra gitu. Jadi itu yang Bu Ois munculkan, bahwa di sekolah kita ini lagu Maresnya saja menggunakan bahasa Sunda gitu ya. Jadi anak-anak begitu bersemangat kan menyanyikannya. Bapak pengawas mungkin belum mendengar ya. Nanti bisa Pak dalam acara lain ya. Di budaya etis ini di sekolah sudah diterapkan dengan pembiasaan sholat berjamaah pada saat sholat zuhur. Itu juga mencakup religius mungkin ya Bu ya. Tetapi anak sudah mulai terbiasa dengan dibangunnya masjid kita itu. Anak sudah mematuhi aturan untuk pembiasaan sholat. Yang pertama itu, yang kedua dalam hal berpakaian juga atribut sudah mulai terbiasa. Mungkin itu aja. Untuk tambahan dari edukasi religius, alhamdulillah di Estira ini tiap Jumat pekan awal senantiasa diadakan kegiatan DSI, di mana di sana ada kegiatan pembiasaan sholat Jumat, sholat Jumat salat duha, kemudian ada tilawah penampilan dari anak-anak, dan melibatkan juga guru ngaji dalam membangun religi sana. Kemudian di Estira juga sudah mulai diterapkan sholat Jumat secara berdiri. Itu mungkin tuh yang bisa ditambahkan. Untuk kegiatan P5 kebetulan yang sudah kita lakukan kemarin itu adalah tentang demokrasi ya, pemilihan ketua OSIS ya, terus kemudian juga pada saat yang kedua itu kewirausahaan ya, di mana anak-anak itu diberikan suatu bekal untuk mampu untuk membuat sesuatu yang bisa kita lakukan dengan nilai jual ya. Bagaimana anak itu dalam membuat atau memproses makanan ataupun dalam bentuk barang sampai kepada mereka proses penjualannya, pemasarannya bahkan dari limbah, sehingga kita lihat bagaimana anak-anak kita menjadi peragawan dan peragawati yang memukau gitu ya dengan inovasinya gitu. Plastik itu bagaimana di dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dengan pembelajaran diferensiasi, kemudian juga bagaimana kita mengembangkan potensi peserta didik supaya sikap, pengetahuan, dan keterampilannya itu bisa mereka miliki, kemudian rasa percaya diri, kemampuan literasi dan numerasi juga kita terus-menerus laksanakan, dan kita tingkatkan profesionalisme kinerja semua pihak ya, dari mulai saya sebagai kepala sekolah, Bapak Ibu guru, PMD, semuanya bersinergi supaya anak-anak kita dalam menjalani proses pembelajaran itu menyenangkan ya, atau yang kita lakukan di setiap hari Jumat minggu ketiga ya. Jadi tantangan dari kepala sekolah kepada anak-anak untuk terus membaca dan melakukan berbagai kegiatan literasi. Dan alhamdulillah kita di bidang literasi dengan menjadi juara pada saat kegiatan di diskusi pada mengenai kata asri, tentunya bahwa Estira itu mengharapkan bahwa di setiap sudut ya, di setiap sudut sekolahan ataupun di depan-depan kelas itu ditanami tanaman hias. Tujuan yang paling utama di sini adalah untuk mengurangi adanya polusi udara ya, tapi mempunyai sisi lain, tujuan lain, yaitu untuk membuat asri, membuat indah, membuat nyaman sekolahan.
sehingga dengan adanya sekolah nyaman, indah, maka anak-anak diharapkan untuk tetap belajar di sekolahan. Nah, untuk selanjutnya dalam waktu dekat ini, minggu kemarin di Estira atau SMP 3 Rancaikek ini anak-anak diminta untuk membuat adanya hidroponik, ya, baik itu dari tanaman hias, tanaman sayuran, atau mungkin tanaman obat-obatan. Ya, yang menjadi juara pencaksilat tingkat internasional dan mendapat piagam dari Pangdam 5 Siliwangi. Itu di hari Senin kemarin. Kemudian kita juga dapat hadiah itu ya, literasi. Itu yang minggu kemarin Pak. Jadi alhamdulillah setiap minggu saya kesini itu mendapat setoran piagam, piala dari anak-anak. Dan saya sangat mendorong semua anak untuk berprestasi, baik itu akademik maupun non akademik. Lalu dengan misi itu kita bersama-sama bergerak, bersama-sama bersinergi supaya visi yang sudah kita rumuskan itu bisa tercapai. Dan visi ini dari hari ke hari bisa menjadi lebih baik, lebih berkembang, dan menunjukkan kualitas SMP Negeri 3 Rancaikek yang semakin baik. Ini tentu semua atas kerjasama dari Bapak Ibu semuanya. Karena apalah saya pimpinan yang hanya mengandalkan, katakan saja, jari dan pulpen ya untuk bisa melaksanakan berbagai program yang ada di SMP Negeri 3 Rancaikek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Estira bersikap pedas. Untuk selanjutnya yaitu pembinaan dan informasi kedinasan dari Bapak Pengawas Pendamping kepada Bapak Asep Juhro SPD MSI, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepala sekolah, yang saya hormati bapak guru, alhamdulillah kita bersilaturahmi hari ini dalam rangka pelaksanaan observasi. Ibu sudah diobservasi oleh kepala sekolah? Jadi kalau sudah diobservasi oleh kepala sekolah, kemudian di PMM-nya, sampai nanti saya menunjukkan ke Ibu Is kalau sudah harus sampai 75%. Coba dicek di PMM-nya berapa persen. Kalau sudah ada namanya observasi, kemudian gurunya melihat hasil penilaian dari kepala sekolah, diberikan komentar dibuka lagi oleh kepala sekolah, nanti nilainya akan 75%. 100%-nya dari apa? Nanti kepala sekolah akan menilai perilaku berakhlak. Berakhlak itu singkatannya orientasi layanan, loyalitas dan segala macamnya nanti dinilai. Dan Bapak luar biasa, tadi ya saya mengobservasi, melihat ada yang terlewat, ada yang terlewat. Tangan untuk Ibu kepala sekolah. Ya. Oke ya, jadi kalau menilai itu jangan langsung satu mana, jadi harus sudah selesai baru menilai. Karena biasanya suka ada random, jika ada random, oh ini tidak ada urutan, jadi masalah. Yang penting semua masuk dan apa yang diinginkan oleh forum itu sudah ada semua, bahkan efektif menurut saya. Karena kalau tidak efektif, Ibu mancing-mancing, gurunya nggak aktif, itu yang tidak efektif ya. Jadi kemarin juga saya melaksanakan observasi, ternyata kepala sekolahnya mancing-mancing supaya gurunya aktif, masih ini, tapi karena nggak efektif ya akhirnya stuck ya. Untuk kembali bekerja bersama peserta didik, karena PMM intinya untuk peserta didik. Jadi kalau ada kegiatan seperti ini, untuk siapa? Untuk guru biar naik pangkat, salah. Untuk guru biar sertifikasinya saya, salah. Bukan itu. Untuk perubahan agar peserta didik kita siap menghadapi Indonesia emas. Ulah KB segala naturalisasi. Guru ini bisa jadi naturalisasi. Oh, Indonesia bawah, ternyata naturalisasi guru kan. Naturalisasi. Itu masalah pendidikan berarti ya.
Oke, kita sudah yakin bahwa dengan PMM ini akan berubah wajah layanan kita terhadap peserta didik untuk siap di masa yang akan datang. Itu saja, terima kasih Bu dan Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu hal yang baik ya, menunjukkan apresiasi. Walaupun di disiplin positif ini tidak harus disebutkan, beda ya. Dulu kan tidak boleh memberi reward. Kalau di umum-umum, kalau di akhir boleh. Kayak begini, ini apresiasi. Jangan dengan target bagaimana? Iya, belum Pak, belum bahasa Sunda belum Pak. Oh, bahasa Sunda ya, kita perjuangan juga. Nah, kemudian dengan pemikiran insya Allah. Betul. Ya. Mangga Pak Febi, Bu Ima, Bu Hani, ada lagi? Bu Dede ya? Ya Bu Serna, atau masih kurang, insya Allah menyusul. Atas gaduh, mau Bu Serna atas gaduh. Banyak Pak. Ada yang sudah ada yang katanya di MP mau ada bahasa Inggris. Ya, kalau sekarang ada guru baru tuh di SD ada bahasa Inggris. Ya. Bu. Bapak Ibu, mari kita tutup acara ini dengan doa. Mudah-mudahan dilengkapi dengan doa ini semakin menambah keberkahan untuk acara dan untuk lebih khusus nanti untuk Bu Noni dengan Bu Nesi yang akan melaksanakan ibadah haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa li azimi sultanik. Rabbana auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa ala walidina wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Allahumma ja'alhuma hajjan mabruran wa dhanban maghfuran wa sa'yan mashkuran wa amalan shalihan maqbulan wa tijaratan lan tabur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Pengawas yang sudah menyampaikan pembinaan.